Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kedua ini kita akan implementasi tentang penyajian data, di mana penyajian data ini sebenarnya fungsinya adalah untuk merubah bentuk gitu ya, dari data yang tidak beraturan hingga data menjadi terstruktur, kemudian memudahkan saat akan kita olah gitu ya. Di sini kita akan menggunakan referensi dari Berenson dan teman-teman gitu ya. Judul bukunya adalah Basic Business Statistic in Concept and Aplikasi gitu ya. Nah, di sini tujuan selain untuk memudahkan saat mengolah data, tujuan penyajian data ini adalah membandingkan dua angka atau lebih gitu ya. Dua angka ini apa? Misalnya kita punya dua variabel. Nah, dua angka ini nanti ada di variabel pertama atau variabel kedua dan seterusnya gitu ya. Kemudian akan menampilkan perubahan nilai dari satu variabel ya menjadi variabel menjadi nilai-nilai yang runtut gitu ya, yang teratur, yang terstruktur gitu. Kemudian menunjukkan hubungan antara dua variabel penyajian data, kemudian diringkas gitu ya, sehingga bisa memberikan informasi berupa gambar, berupa grafik gitu ya, yang akhirnya akan mudah dibaca sehingga menjadi sebuah komunikasi data yang lebih baik gitu ya. Oke, kemudian di sini nanti kita akan fokus untuk data yang tidak berkelompok atau data tunggal. Kita ada dua jenis data pengelompokan, yaitu data yang berkelompok dan data yang tidak berkelompok. Nah, pada pertemuan ini kita akan melakukan tabulasi data atau distribusi bagaimana mengolah data yang tidak berkelompok gitu ya. Oke, taruhlah bahwa contoh kita memiliki nilai untuk mata kuliah statistik dasar gitu ya untuk 40 mahasiswa semester 2 program studi kewirausahaan. Nah, kita punya data nilai seperti pada tabel 1. Nah, teman-teman, pada tabel 1 ini teman-teman diminta untuk melakukan distribusi frekuensi. Artinya nanti teman-teman diminta untuk menghitung ya, mendapatkan hasil dengan menggunakan tool yaitu SPSS dengan melihat bagaimana rentang atau susunan dari distribusi frekuensi data di tabel 1. Nah, di tabel 1 teman-teman bisa perhatikan dulu bagaimana caranya. Teman-teman silakan masuk ke SPSS ya. Di sini kita punya dua menu tampilan ya. Yang pertama adalah data view, yang kedua adalah variable view. Nah, variable view ini adalah salah satu dashboard ya, instruktur form yang digunakan untuk menginputkan deskripsi dari variabel yang akan kita masukkan atau akan kita inputkan. Oke, sekarang silakan teman-teman masuk pada variabel view. Oke, silakan. Sudah ketemu variabel view-nya? Ada yang belum ketemu? Teman-teman sambil membuka SPSS ya. Untuk yang belum bisa membuka, nanti bisa minta contoh temannya atau download SPSS yang versinya lebih kecil dari SPSS yang ini, gitu ya. Nah, oke, sudah ketemu teman-teman? Sudah. Sudah, oke. Sekarang kita inputkan. Name di sini artinya adalah memberikan nama untuk variabel.
teman-teman bisa ketikkan di sini dengan nama nilai. Gitu ya, nilai. Kemudian tipe di sini adalah tipe data yang akan kita masukkan. Kalau di sini tipe datanya adalah angka, maka kita pilih numerik, gitu ya. Kemudian di sini ada koma, ada dot, gitu ya. Ada scientific notation ini untuk data yang memiliki koma, gitu ya. Tetapi biasanya ini untuk misalnya suhu gitu ya, yang nilainya tidak utuh atau bukan bilangan tunggal. Kemudian di sini untuk data yang memiliki jenisnya yang berbeda dengan koma dan numerik gitu ya. Nah di sini nanti coba teman-teman lihat ya. Jadi ada beberapa jenis data yang berbeda-beda, tetapi untuk data yang kita pilih ini kita pilih numerik. Kemudian di sini ada currency, ini untuk nilai mata uang ya, misalnya kita punya rupiah dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada dolar, ini ketika kita memasukkan nilai currency-nya dolar. Kemudian kalau string di sini adalah berupa kalimat, ya, misalnya setuju, tidak setuju, kemudian sangat tidak setuju dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada nilai integer, misalnya ada angka, kemudian huruf menjadi 1 gitu ya, misalnya NIK. Nah, itu masuknya ke restrict numerik gitu ya, integer tapi dengan campuran angka dan huruf. Kemudian di sini ada apa lagi ya? Cukup ya, di sini ada width atau panjang atau banyaknya digit nanti yang akan kita ukur di sini. Baik, kita sekarang pilih numerik ya. Kemudian di sini ada desimal, di mana artinya ketika kita memilih desimal ada angka 2, berarti kita memberikan space untuk 2 angka di belakang koma, gitu ya. Nah, berhubung untuk nilai kita ini tidak terlalu panjang range-nya dalam satu inputan nilai, maka kita pilih width-nya jangan terlalu panjang, kita ambil 4 aja. Kenapa? Karena nilai ini poin paling tinggi adalah 100 gitu ya. Kemudian nilai koma di belakang 100 juga tidak banyak karena 00 itu tidak akan dihitung oleh mesin. Maka di sini cukup panjangnya atau banyaknya digit kita pilih 4, kemudian desimalnya kita pilih 2. Kemudian kita oke. Nah, sudah ya? Nah, secara otomatis nanti ketika kita pilih desimalnya 2 digit, maka di belakang koma nanti akan ada angka 2 digit ya. Kalau seandainya di sini tabel 1 tidak ada koma, 6 hanya utuh seperti ini, maka dia komanya akan menjadi koma 00 gitu ya. Oke, kemudian label di sini fungsinya adalah untuk memberikan keterangan pada variabel. Nah, kita bisa isikan label di sini dengan misalnya nilai UTS semester gitu ya, semester 2 mata kuliah statistik. Nah, ini akan memberikan keterangan bahwa nilai yang kita inputkan ini adalah nilai UTS gitu ya. Ini bisa digeser, nilai UTS semester 2 khusus untuk mata kuliah statistik. Nah, kemudian di sini ada value. Di sini tidak kita gunakan. Kenapa? Karena di sini kita tidak bersifat ordinal gitu ya. Value ini hanya kita gunakan untuk memberikan notasi ketika variabel kita bukan berbentuk angka. Nah, misal
Yang tadi itu tidak setuju, setuju. Nah, di sini akan diinputkan dari kalimat, akan kita notasikan, akan kita berikan angka sebagai label. Karena di sini kita tidak gunakan, karena variabel kita hanya berbentuk angka, maka di sini kita biarkan saja, gitu ya. Oke, kemudian di sini ada missing. Nah, missing ini fungsinya adalah melihat data yang kosong, gitu ya. Contoh ketika kita melakukan pengambilan data di lapangan, ada orang yang tidak mengisi atau hanya mengisi salah satu pertanyaan dan tidak mengisi pertanyaan yang lain. Nah, ini nanti akan kelihatan di missingnya. Kita inputkan di sini, jika tidak menjawab, berarti missing adalah 0, gitu ya. Kalau ada yang tidak menjawab, kita notasikan sebagai 0, kemudian di sini akan kelihatan bahwa missing adalah nilai yang 0 itu tadi, gitu ya. Oke, kemudian ini kolom, lebar kolom kita berapa gitu ya, bisa kita buat 4, 8, atau sesuai dengan digit yang kita masukkan di awal, gitu ya. Tapi ini bebas, teman-teman boleh menentukan berapa lebar kolom. Nah, ini adalah urutan ya, kita bisa urutkan ke rata kanan, rata kiri, dan seterusnya. Nah, kemudian kita di sini punya skala pengukuran, gitu ya. Karena di sini nanti kita sifatnya adalah angka yang harus diukur, karena ada rentangnya, maka kita pilih skala, gitu ya. Oke, kemudian di sini kita pilih input, karena input ini nanti harus kita inputkan nilainya, tidak boleh kosong, ya. Oke, kalau sudah teman-teman pilih data view. Nah, secara otomatis di sini akan muncul keterangan bahwa variabel pertama, pada kolom pertama ini kita anggap sebagai variabel pertama, ini namanya adalah variabel nilai. Nah, teman-teman silakan inputkan data nilainya dulu, monggo. Kita inputkan ya, di sini ya. 68. Nah, di sini secara otomatis akan ada 2 angka di belakang koma, karena tadi di keterangan koma ini kita di keterangan desimal kita berikan angka 2. Kalau seandainya di sini kita kurangkan, gitu ya, kita kurangkan, maka di sini juga akan berkurang. Oh, sorry. Kita pilih 1, gitu ya, maka di sini juga akan menjadi 1 digit di belakang koma. Oke, silakan diinputkan dulu semuanya. Untuk urutan bagaimana menginput? Bebas ya teman-teman. Teman-teman baru mau menginputkan urut ke kolom boleh, mau ke baris dulu boleh, dan seterusnya, silahkan. Bebas aja. Kenapa bebas? Karena nanti data ini bisa kita ascending atau kita urutkan dengan nilai terkecil atau terbesar, itu bisa dengan secara otomatis, gitu ya. Nah, silakan diinputkan. Kita harus hati-hati untuk menginputkan ya, karena data yang kita inputkan salah, nanti hasilnya pun akan keliru hasilnya ya. Delapan. Lima, 8, 7, 6.
58. Kalau teman-teman kesulitan untuk input data, biasanya kita juga punya data yang berasal dari tool lain ya, atau dari Excel misalnya. Nah, dari Excel ini nanti kita bisa langsung membuka Excel-nya, kemudian kita kopikan data yang ada di Excel, kemudian kita paste di SPSS. Ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan copy paste gitu ya. Sudah 40 data jumlahnya. Baik, teman-teman sudah selesai untuk menginputkan datanya? Ada yang sudah selesai? Oh iya, Mas Ivan ketinggalan. Oke, diselesaikan dulu, nggak apa-apa, silakan diselesaikan. Oke, saya share screen dulu ya, silakan. Ini saya perbesar dulu ya, monggo diselesaikan. Bu mau lihat lagi yang variabel boleh Bu? Oh yes, oke, kita lihat yang variabel ya. Ya. Ini ya, jadi kita pilih nilai dulu. Kita pilih nama. Nama ini fungsinya untuk memberikan nama pada variabel. Kemudian numerik kita pilih, kenapa? Karena yang mau kita masukkan jenisnya angka gitu ya, Mas Ivan. Kemudian lebarnya 4 gitu ya, kita lebarnya 4. Benar. Nah, lebarnya 4. Kemudian kita mau kasih desimal boleh, enggak juga boleh ya. Oke, ini. Kemudian label. Label ini memberikan keterangan pada variabel. Misal namanya nilai. Kita kan harus tahu ini nilainya apa dulu gitu ya. Kalau nilainya enggak jelas nanti takutnya masuk ke nilai yang lain gitu. Kemudian value-nya 0, kenapa? Karena kita tidak memiliki notasi lain gitu ya. Misal kita punya hasil survei yang bentuknya kalimat. Karena secara aturan di SPSS ini ketika kalimat akan dikomput atau dihitung atau dianalisis, maka harus dinotasikan atau diberi label dengan memberikan value labelnya gitu ya. Nah, missing ini untuk data yang kosong. Kalau kita tidak punya missing berarti atau tidak punya data yang kosong. Kenapa tidak punya data yang kosong? Di sini semua data diisi gitu ya dalam satu variabel. Tidak ada yang bernilai 0. Nah, maka missingnya kita biarin aja. Kemudian kolom ini adalah lebar kolom dari sini ya. Nah, lebar kolom itu yang ini. Ini kolom. Kemudian ini untuk rata kanan, rata kiri. Kemudian di sini untuk nilai atau jenis data, gitu ya. Jenis data yang mau kita lakukan analisis nanti, gitu ya. Di sini kita masukkan ke input, gitu ya, karena datanya harus diinput dan penuh. Oke, gitu ya, Mas Ivan, silahkan dicoba dulu. Ada yang ketinggalan lagi, teman-teman?
Silakan kalau ada kesulitan di share screen dulu ya. Boleh kalau misalnya mau ditanyakan di share screen dulu. Silakan.